apa? Baru Mahalul Qiyam. Buat apa ya? Hah? Itu trapal, karpet. Apa? Ayo. Ntar aja pas. Ada aja dah. Buangin. Lalu kalau Ngipi apa? Itu dulu mah. saya kasut tuh. Hah? Dari mana nih? Ya, dari Srengseng. Srengseng. Wah, deket ya berarti ya. Nggak jauh ya. Tiap itu gue liatin tiap. Iya, alhamdulillah. Sama abang. Mari coba lihat mukanya nih, apa namanya? Ah, tahu nih. Bang. Siapa namanya ini? Ini Muhammad Ahmad Faiza. Muhammad bin Faisal. Robi Habli bin Solihin. Min. Apa ini ya?
عرفنا يا الله لآيانها طعم يهمع يا الله. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini ada sedikit perbedaan. Mungkin Bapak Ibu yang biasa hadir di sini ada melihat ada yang kurang dan ada yang nambah. Yang kurang apa? Yang kurang mungkin ibu bapak sekalian melihat yang biasanya baca maulid, yaitu Ustadz Fauzi yang matanya buta, dia tidak melihat, tapi dia membacakan maulid setiap tahun buat kita semua. Hari ini kita lihat beliau tidak ada. Padahal beliau rutinkan, beliau jadikan wiridan. Setiap maulid beliau hadir di sini untuk membacakan maulidun Nabi buat kita semua. Di tengah-tengah dia tidak bisa melihat, tapi kerinduannya kepada Nabi Muhammad membuat dia hafal itu yang namanya syair-syair qasidah maulid ad-dibai. Subhanallah. Kurang lebih 3 bulan yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi kerinduannya untuk bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah angkat segala dosa dan kesalahannya, serta dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang salihin dan salihat. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kenapa kok bisa masuk ke surga? Karena saya udah ngikut kiai ini, saya udah belajar sama ini, saya udah tobat, saya udah jadi orang baik. Bagus. Terus apa lagi? Kalau hanya sekedar itu, kayaknya orang lain juga banyak. Ini nggak mungkin ada preman masuk surga. Ini pasti ada amalannya yang utama. Ditanya sama malaikat, bini kamu berapa? Dijawab sama preman, 4. Betul 4? Iya, masuk surga itu. Kenapa? Karena ngamalin ayat Al-Quran, perintah Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kata Allah, nikahlah wahai kaum laki-laki dengan perempuan 2, 3 atau 4. Disuruh sama Allah. Ini ayat bener apa kagak? Kalau kagak bener, pulang ke rumah, robek itu suratnya, robek itu lembarannya. Kenapa? Nyakitin hati ibu-ibu. Betul. Berani nyobek Quran, berani robek itu, nyakitin hati nih ayat. Pakai Allah nyuruh lagi. Tapi subhanallah, itu kata Allah gimana? Fa in khiftum, kalau kamu takut, alla ta'dilu, tidak bisa berlaku adil, fawahidah, cukup atu aja. Setuju nggak Bu? Kalau nggak bisa berlaku adil, cukup 1 aja. Jadi benar kata Allah, fa in khiftum, kalau kamu takut. Jadi rupanya ini 1, ini khusus oleh Allah buat para suami-suami yang penakut. Nih Habib Abdurrahman udah sholli ala Nabi, la ilaha illallah. Nggak berani, bismillah, nggak berani. Lah iya, harusnya di akhir zaman itu lahir generasi-generasi orang baik, generasi-generasi yang lahir dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai, dari orang-orang pintar.
Ini generasi-generasi yang lahir dari preman-preman, koruptor-koruptor. Mereka yang melahirkan generasi-generasi yang akhirnya ujung-ujungnya banyak preman, banyak koruptor, banyak penjahat. Kenapa? Gara-gara mereka melahirkan generasi yang banyak karena istri mereka banyak. Orang soleh kagak ada yang berani. Harusnya jadi macan, jadi kucing. Mudah-mudahan ya jadi macan semua ya. Amin. Jadi macan semua. Jangan macan sirkus. Macan hutan. Nah, hadirin sekalian, ya. Udah, Habib udah pakai tongkat. Habib sekarang pakai tongkat ini buat apa? Buat nunjukin jalan. Buat nunjukin jalan kepada anak-anak Habib supaya mereka juga bisa melanjutkan perjuangan Habib. Ya. Ya alhamdulillah tiga-tiganya semua ini udah masing-masing ngurusin dakwah, ngurusin pesantren. Doain mudah-mudahan tiga-tiganya ini diberkahi oleh Allah. Diberkahi umurnya, ilmunya, dan juga perjuangannya, sehingga bisa melanjutkan dari perjuangan datuk-datuknya, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini setelah diaku saudara oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita juga diaku murid sama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini pulang dari majlis ini membawa keberkahan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, membawa al-madad, nazarat, pandangan-pandangan perhatian daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dilahirkan di kota Tarim, sebuah kota kecil di Yaman Selatan pada tahun 1191 Hijriah atau bertepatan dengan 1777 Masehi. Termasuk komentar daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih tentang Al-Habib Abdullah setelah beliau meninggal. Beliau mengatakan, "Laqad fatani min khiyarin nasi kam rajulun." Telah banyak aku kehilangan daripada orang-orang yang saleh. Daripada orang-orang saleh tersebut adalah baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'jibu ta'aba. Dia orang yang menghabiskan malamnya di dalam sujud kepada Allah, orang yang menghabiskan malamnya di dalam menangis kepada Allah, dengan rasa takutnya menjadikan siksaan, menjadikan ujian, rasa capek yang dialami sebuah kenikmatan di dalam dirinya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sedikit ada syair mengatakan, ala Taha ya ala kulli nabiyyin jaddukum khiratun wa antum khiyar, azhaballah ankum rijs ahlal bait qidman fa antumul adhar, lam yasal jaddukum ala ad-din ajra ghaira wuddil qurba wa ni'mal ijar. Di dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad di Ali Muhammad Tindabahan. Untuk mengenalkan diri Habib adalah Habib Ahmad Al-Haddar daripada Yaman. Dan alhamdulillah negara Indon ini, Nusantara ini dapat bersanad muttasil, ijazah zahabiyah, yang mendapatkan ilmu orang di Nusantara daripada awliya dan salihin seperti orang ahli Hadramaut, habaib-habaib dan masyayikh di Hadramaut mempunyai sanad yang muttasil, yang paling mulia, yang sangat kuat, yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa sampai hari kiamat. Karena apa? Mereka mempunyai dua perkara, dua cahaya, dua pemuliaan, yaitu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mahabbatu ahli baiti Rasulillah.
Jadi yang penting itu akhlak yang dibaca tadi manakib oleh Al-Akh Husain. Oh Bagir. Jadi luar biasa Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini akhlak Rasulullah SAW. Dia itu waqarul kabir, menghargai yang tua. Itu perintah Nabi. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Inilah yang dikatakan oleh seorang wali min auliyaillah, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita kumpul di dalam majlis yang mulia ini melainkan karena buah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita gampang untuk melangkahkan kaki ke majlis yang mulia ini melainkan karena izin dari Allah. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya Ibu. Bu. Tidur. Ibu gini hari lagi ngapain di rumah? Hah? Urusin suami. Bohong banget. Nang bapak kalau hari Minggu diurusin sama ibu pak? Kawin lagi repot amat ya. Bu, ibu datang ke sini bawa cinta nggak? Buat siapa? Love you too. Maaf pak ya, jangan cemburu ya pak. Saya kalau di depan ibu-ibu mah pada sering banget diomelin ibu-ibu mah. Tahu bahkan masih pada demen aja lihat hidung gua kali ya. Bu, cinta sama bapak bu. Dalam apa dangkal? Dangkal. Lu jujur amat bu. Ibu cintanya dalam nggak sama bapak? Tergantung deh, kalau awal bulan cintanya dalam. Emang manusia itu diciptain manusia, ini perempuan namanya perempuan bang, maafin nih, perempuan itu diciptain sama Allah punya kelebihan bang. Kelebihannya banyak. Yang pertama matre. Betul. Ibu kesel, perempuan kesel kalau dibilang matre. Syukur sama Allah, normal. Kalau ada bilang perempuan matre, emang dasar lakinya yang kere. Karena cantik itu butuh modal. Sallu ala Nabi Muhammad. Emang cantik, orang laki suruh pada bilang cantik-cantik dong, dandan dong, duit kagak. Bu, tapi syukur sama Allah bu. Lihat Nabi Muhammad SAW, cintanya sama istri luar biasa. Siti Aisyah cintanya luar biasa sama Nabi. Hidup apa adanya, semua dinikmatin rumah tangganya. Lihat keluarga Nabi SAW. Nabi pernah pulang, tanya, wahai Aisyah, ada gak yang bisa kita makan di hari ini? Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah 2 bulan dapur nggak ngeluarin asap. Nabi bilang apa? Wahai Aisyah, kalau begitu saya puasa di hari ini. Dikejar sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya izin, saya puasa juga. Keluarga yang sama-sama beribadah kepada Allah, saya nggak kebayang kalau bapak yang nanya. Neng, ada nggak yang bisa dimakan? Oh batu lu makannya. Perempuan sekarang galak-galak bapak. Bini sekarang kalau ngomong dikit ngatat ngotot, colok matanya. Takut banget lu sama bini mah. Ini mumpung saya istri nggak datang, live juga nggak ikutan dia. Jadi saya berani nih ngomong agak gamblang dikit gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Contoh Nabi Muhammad SAW. Karena perayaan Maulid datang karena cinta dan diakhiri harus dengan cinta kepada Rasul SAW. Cinta bertepuk sebelah tangan, mana nikmat hidup. Ini buat anak muda, lu punya cinta kagak? Buat siapa? Anak muda bilang cinta sama Nabi. Subuh tadi jam berapa lu? Saya lagi bingung Kiai Habaib, wallah. Anak-anak muda sekarang kemana gunung ujung nyampe ngibarin bendera luar biasa, masjid samping rumah nggak pernah datang. Saya cuma mau bilang nih buat DKM masjid, kalau ada anak muda yang hidupnya nggak pernah ke masjid, kalau mati jangan disolatin di masjid. Nganyutin aja, anyutin.
ayuhal hadirun, kita datang ke sini karena cintanya Nabi. Kita kumpul di sini karena membawa silaturahmi yang penuh dengan cinta. Kalau ada yang bilang ada yang maulid buang-buang duit, alhamdulillah Habib Ali yang punya separuh negeri. Coba kita alhamdulillah. Kita datang ke sini, saya mau tanya, buang-buang duit nggak? Emang lu bayar? Datang ke sini pakai ongkos? Gerah nggak? Capek nggak? Snack dapat? Ada snacknya emang? Ada? Gua kagak. Langsung diprototin gua. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ada orang bilang buat apa memuliakan Nabi, buat apa mengagungkan Nabi, kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi, wallah, bukan karena diri kami, karena Allah yang memberikan contoh pengagungan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana di dalam satu pasal Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan fahtadal arsyu taraban wastimsyara wasdadal kursiyu haibatan. Inilah yang dikatakan, kita salat, kita nggak salat, Allah nggak bakal bertambah wibawa, karena Allah sudah makin tambah berwibawa. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Saat dilahirkan Nabi, tambah kewibawaannya Allah subhanahu wa ta'ala berkah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Seorang pejuang yang sangat mulia, tiga putranya akan meneruskannya. Seorang pejuang yang sangat mulia, tiga putranya